kembali lagi menemani bunda-bunda semuanya. Sekarang kita balik ngobrol lagi ya Bun ya sama Mas Jansen. Nah, aku masuk ke pertanyaan berikutnya ya Siap, Mas ya. silahkan. Nah, setelah poin-poin yang tadi Mas jelaskan di depan. Sehat dan kebugaran. Yes. Nah, yang terlintas di benak saya, bagaimana sih caranya menjadikan kegiatan olahraga ini Betul. jadi habit untuk bunda-bunda di rumah maupun yang bekerja. Karena kan waktu ibu-ibu yang bekerja nih mepet ya dari pagi. Sebenarnya kalau mau menjadikan habit gaya hidup sehat, itu harus paham dulu tujuannya kemana. Jadi gaya hidup sehat itu akan diusahakan oleh seseorang saat dia tahu ada value atau nilainya. Oke. Jadi kalau misalnya belum memahami tujuan atau manfaat dari berolahraga, orang akan enggan melakukannya. Jadi itu salah satu kendala yang dihadapi oleh setiap orang yang ingin memulai gaya hidup sehat. Saya yakin Bunda juga pernah mencoba untuk aktif, tapi aktif berolahraga ya. Kalau kita umpamakan ya bahwa tadi yang di awal Mbak bilang bahwa ibu yang kuat itu akan memastikan keluarganya sehat. Iya. Itu benar sekali. Tapi karena banyak yang sacrifice atau ya mengorbankan dirinya untuk melayani keluarga, sehingga habit-habit yang sebenarnya baik untuk Bunda itu dihilangkan. Nah, jadi untuk mengembangkan atau memulai gaya hidup sehat itu mesti tahu dulu tujuannya apa. Saya mau meningkatkan kebugaran. Jadi kalau tujuannya sudah jelas, nanti baru cara-caranya. Nah, kebanyakan orang yang ingin memulai olahraga itu melihat atau menggunakan benchmark yang terlalu tinggi. Temannya yang aktif. Temannya yang berolahraga 3-4 kali seminggu. Olahraganya keras atau overly fit, sangat fit sekali. Dan juga olahraganya tuh nggak pernah di bawah 1 jam. Nah, benchmark yang terlalu tinggi itu akan membuat orang ketar-ketir duluan. Oh gitu. Ternyata olahraga itu harus komitmen. Iya, harus komitmen, tapi tidak perlu langsung 3-4 kali seminggu. Jangan ngikutin temen lah Start intinya. slow, step by step. Oh, triggernya tuh harus diri kita Adalah sendiri juga. kebanyakan kita membandingkan diri yang di level 1 sama orang lain yang sudah level 10. Oh, iya, awalannya karena ikut-ikutan. Jadi dia akan biasanya. ngomong, gue lihat lo aja capek. Iya bener sih. Ya karena memang dia belum sampai di level situ. Iya. Nah, kebanyakan juga orang yang sering keliru adalah memulai hidup sehat itu semuanya harus dirubah. Padahal enggak. Banyak kan orang yang ingin hidup sehat, dia akan mencoba untuk berolahraga lebih sering dan langsung jaga pola makan. Padahal, seperti yang saya bilang tadi, step by step, olahraga dulu. Misalnya, di pagi sedang masak atau sedang mempersiapkan apapun itu, bisa disempatkan 15-20 menit olahraga aja. Setiap pagi, dan mungkin ada breaknya di weekend, nah itu sudah cukup. Nah, kalau saya bilang di pagi, artinya tidak perlu ke pusat kebugaran. Iya. Karena kebanyakan, salah satu alasan kenapa orang tidak mau memulai berolahraga adalah saya belum sempat ke pusat kebugaran. Padahal kalau mau bugar, itu bisa di mana saja. Contoh Mas, buat bunda-bunda yang di rumah nih, kayak tadi Mas bilang lagi masak, umpamanya bikin sarapan lah Ya. untuk anak sama suaminya Banyak. gitu. Apa yang paling mungkin, yang paling gampang? Gerakan-gerakannya itu sudah gampang sekali ditemukan di sosial media. Satu, iya sih, yang bisa aplikasi. kita lihat kebaikan dari sosial media adalah banyak sekali bermunculan fitness influencer yang bisa memberikan inspirasi gerakan-gerakan dari yang aman sampai yang paling sulit. Tapi jangan lupa Bunda, nggak semuanya harus ditiru. Sesuaikan dengan kemampuan Anda, jangan langsung. Boleh saja follow influencer yang sudah sangat fit sekali, dia bisa lompat, kemudian melakukan gerakan-gerakan yang kompleks, yang sulit. Tetapi Anda tidak harus contoh gerakan-gerakan yang sulit tersebut.
dia juga akan share kok gerakan-gerakan yang mudah diikuti. Iya sih, aku pernah. Pernah pasti kan? Aku sendiri ini apa namanya download aplikasi yang kayak Nah, gitu. ada juga itu aplikasi online training yang dimana bisa disesuaikan dengan tingkat kemampuan. Iya. Jadi satu saran saya di saat Anda mengikuti fitness influencer maupun aplikasi online training adalah be honest kepada diri sendiri. Jadi honest itu dalam artian jangan buat saya ini terlalu gampang, langsung yang cari yang sulit, cari yang membakar kalorinya paling banyak, jangan. Jadi kalau misalnya moms yang di rumah, bunda yang di rumah ingin memulai hidup sehat, ketahui dulu bahwa olahraga itu sebenarnya akan membantu meningkatkan tingkat kebugaran, sehingga kegiatan sehari-hari akan menjadi lebih gampang dan lebih bisa ditolerir, bisa ditoleransi lah gitu. Iya, dan Jadi nggak mudah. feel overwhelmed. Iya. Makanya kebanyakan orang akan ngomong begini, yang terutama yang bekerja juga ya, dia akan bilang saya udah capek, mana nggak kuat lagi berolahraga, dia bilang begitu. Justru dengan olahraga nggak gampang capek, sehingga masih kuat untuk berolahraga di malam. Oke. Jadi cara berpikirnya Noted. jangan sampai terbalik. Mindsetnya harus Iya. dirubah berarti Karena ya, saya Mas, sudah ya? capek, saya tidak bisa berolahraga. Seharusnya karena saya berolahraga, jadi saya kuat beraktivitas hingga malam hari, termasuk berolahraga. Olahraga. Itu. Gitu, bunda-bunda semua. Jadi kalau bunda udah sadar, sayang sama diri sendiri ya, sama tubuh Sebenarnya kita sendiri. dengan menjaga kesehatan, kebugaran tubuh sendiri itu akan membantu untuk melakukan aktivitas sendiri dan efek positifnya itu akan dirasakan oleh keluarga. Mulai sekarang harus dirubah. Ya kalau yang tadi berpikir gara-gara olahraga aku jadi cepet capek, nah sekarang dibalik. Nah, frekuensi gitu. sama durasinya Iya. untuk pemula itu cukup 15 sampai 20 menit setiap hari. Yang penting continue Konsisten. dan 15 sampai 20 menit konsisten. setiap hari, mungkin di weekend mau libur boleh. Jadi seminggu artinya 4 sampai 5 kali ya. Iya. Tapi kalau olahraganya cukup keras, seminggu cukup 3 kali. Oh, Misalnya gitu. ikut kelas apapun itu namanya, pound fit, kemudian ada piloxing, kemudian ada pilates juga. Nah, olahraga yang intensitasnya menengah sampai tinggi tersebut, itu sebaiknya dilakukan optimalnya 3 kali dalam seminggu. 3 kali dalam seminggu. Kalau mau lebih, boleh asal tingkat kebugarannya sudah cukup. Tingkat kebugarannya sudah tinggi. Intinya, bunda juga mesti ingat, stres itu ada 2, fisik dan juga mental. Jadi stres fisik itu misalnya badan capek, stres mental itu ya kita belum ngapa-ngapain dia udah capek duluan. Itu stres mental. Oke. Nah, untuk memastikan apakah tubuhnya tidak mudah stres ya, itu dengan berolahraga bisa. Oh gitu, iya sih. Benar dengan keluar keringat dari badan kita tuh somehow jadi Ini saya seger hubungkan ya. sedikit ya dengan bunda yang mungkin suka ngemil, suka cari makanan di saat stres ya. Olahraga itu adalah bukan pelarian ya, itu adalah kompensasi terbaik atau stress management terbaik di saat kita sedang banyak pikiran. Setuju. Kalau misalnya tidak kenal olahraga, saat banyak pikiran, carinya makanan. Oke. Ngemil, makan. Karena kenapa? Di saat stres itu manusia akan mencari sesuatu yang menyenangkan, yaitu makan. Iya. Di saat makan yang enak, dia akan merasa Happy, bahagia, happy, ya. enak banget. Semua yang masalah-masalah apapun itu terlupakan Iya. dalam waktu yang singkat. Sehingga di saat dia makan, dia happy, makan terus. Tapi setelah dia berhenti makan, stres lagi, cari makanan lagi. Jadi ya udah, siklusnya begitu aja terus. Tapi kalau bunda mengenal yang namanya olahraga, makanya ada yang pelampiasannya olahraga katanya. Iya. Pelampiasan stresnya, padahal bukan pelampiasan juga. Tapi kalau mau dikatakan begitu boleh-boleh aja. Pelampiasannya olahraga itu benar. Karena olahraga itu berbeda hormonnya, tapi memberikan rasa nyaman juga. Nah, kalau kita makan, kita akan feeling happy. Wah, enak. Nah, tapi kalau kita olahraga, masa kita habis olahraga kita happy? Enggak. Tapi relief. Karena fisik kita yang capek itu. Relief. Jadi beda hormonnya. Oh. Jadi di saat setelah berolahraga, itu ada hormon endorfinnya, itu akan memberikan rasa nyaman yang berbeda.
itu stress reliever yang lebih efektif daripada serotonin yang didapatkan dari makanan. Ya, Bagus jadi ya. ada 2 stress management dari makanan dan dari olahraga. olahraga. Tapi kalau nggak ada olahraganya, Ya udah. makanan dan makanan. Jadi ujung-ujungnya kelebihan berat badan, semakin banyak pikiran, stres, sakit, begitu aja siklusnya. Oke, ya gitu ya Bunda ya. Sekarang kita break lagi dulu ya Siap. Mas ya. Aku akan balik lagi dengan Mas Jansen ya Bunda-Bunda. Tunggu kita berdua.